Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh guru CGP, yaitu guru Suzana SPDSD di sekolah kita. Dan tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada pimpinan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa Ibu Suzana sudah sampai pada tahap ini. Mudah-mudahan apa yang telah direncanakan beliau sampai kepada akhir dari program pendidikan di penggerak ini. Dan terima kasih kepada rekan-rekan semua, kita mendukung apapun kegiatan yang dilakukan oleh guru penggerak, terutama guru penggerak di sekolah kita. Apalagi ilmu yang disampaikan itu merupakan hal yang penting sekali untuk kita dengarkan, kemudian mungkin implementasikan kepada anak-anak kita di kelas masing-masing. Terutama pada kegiatan pagi ini, yaitu tentang budaya positif. Marilah sama-sama kita perhatikan, kemudian kita pahami, mudah-mudahan dengan tugas-tugas yang dihadapi dan dijalani oleh Ibu Suzana ini menjadi pengalaman juga bagi kita untuk dapat mungkin nanti akan meneruskan atau mengikuti jejak Ibu Suzana menjadi guru CBD untuk yang selanjutnya. Nah, itu harapan saya sendiri dan mungkin harapan kita semua demi kemajuan sekolah kita dan juga demi pendidikan anak-anak kita ke depan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah, terutama yaitu implementasi dari kurikulum merdeka. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dan sampai pada akhirnya dengan sebaik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 012 Singkek Barat, Bapak Ibu rekan Majelis Guru, staf kependidikan yang sangat saya banggakan karena sampai saat ini saya dapat mengikuti pendidikan guru penggerak ini dengan semangat yang telah diberikan oleh teman-teman semuanya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman semuanya. Begitu besar jasa Bapak Ibu semuanya, sampai saat detik ini pun tak terhingga. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam saya sampaikan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, saya mulai saja untuk penyampaian diseminasi ini. Ini perkenalkan, ini adalah Ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Yuli Hartini. Kemudian ada PP kami, yaitu Ibu Sapriyati, yang tak jemu-jemunya selalu memberikan semangat kepada kami CGP untuk menyelesaikan tugas-tugas dan materi-materi guru penggerak. Kemudian yang ini adalah tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi tujuan kita sebagai guru, menurut Ki Hajar Dewantara, inilah dia, yaitu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, sebagai seorang guru, maka tugas kita adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat memperbaiki perilakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini masuk pada materi kita, yaitu tentang budaya positif yang ada di sekolah kita, yang mana budaya positif itu artinya nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada pertanyaan Pak Ibu? Sampai di situ? Lanjut. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi, yaitu konsep utama budaya positif. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kemudian lagi restitusi atau posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi, di dalam budaya positif, inilah materi-materi yang saya pelajari selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, untuk penjelasan yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif, sekolah hendaknya menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman, agar siswa kita itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Merdeka di sini bukan berarti dia bebas sebebas-bebasnya, tetapi ada aturan yang telah kita tetapkan bersama. Kemudian mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kemudian disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, adapun perubahan paradigma belajar menurut teori kontrol, yaitu ilusi kontrol Dr. William Glasser, ilusi guru itu adalah mengontrol murid. Kemudian bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian lagi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini paradigma belajar yang harus kita rubah. Dari sikap mengontrol murid, kemudian semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini harus kita rubah. Nah, disiplin positif. Nah, apa makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, arti kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini arti dari kata disiplin. Ya Bapak Ibu, yang mana lanjut? Oke. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Kemudian nilai yang kita hargai itu adalah nilai kebajikan, yaitu sifat yang positif dari manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu dalam P5, profil pendidikan profil pelajar Pancasila. Nah, adapun kebutuhan dasar manusia, nah ini dia kebutuhan dasar manusia ini, setiap orang itu pasti berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ada kebutuhan dasar manusia itu membutuhkan cinta, kasih sayang, ingin diterima oleh orang lain, kemudian ingin melakukan penguasaan terhadap orang-orang lain, kemudian ada bersifat kesenangan, kemudian ada juga yang bersifat kebebasan. Jadi kalau kita hubungkan dengan anak didik kita, ada yang berbagai macam perilaku atau karakternya. Nah, kadang-kadang anak yang memiliki perilaku karakter yang mengganggu temannya, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, di antara keempat ini, apakah dia kurang kasih sayang, atau apakah dia ingin melakukan kesenangan saja, iseng gitu, mengganggu teman. Kemudian dia ingin menguasai kawannya, ingin menjadi raja di kelasnya, kemudian ingin memperoleh kebebasan, sehingga untuk mengatasi semua itu dilampiaskannya di dalam kelas. Sebagai guru, kitalah yang mengontrol anak didik kita. Kita melihat kebutuhan apa yang anak didik kita perlukan untuk mengatasi permasalahannya. Nah, misal di sini ada kasus ibu guru namanya Ibu Ria, kelas 6 di SD Permai. Dia sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan apa yang Agus
melakukan hal itu. Yuk Bapak Ibu. Nah, ini ada kasus nih, Ibu Ria nih guru kelas 6. Dia bingung menghadapi salah satu murid di kelas namanya Agus. Seringkali minta bekal makan siang dengan paksa. Nah, kalau kita sebagai guru menghadapi kasus seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Nah, kira-kira alasannya dari 4 kebutuhan yang tidak terpenuhi dari Agus tadi. Nah, yang mana berarti Agus nih? Apa sebab dia minta bekal makan siang kawan dengan paksa? Nah, ini dia. Berarti dia. Nah, pertama kasusnya kita dalam konteks penerapan disiplin positif. Nah, ini dia. Sebaiknya kita mencari tahu dulu alasan Agus. Nah, melakukan tindakan tersebut agar kita mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, apakah yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang? Berarti ini pada masuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, teman Agus jadi memperhatikan Agus. Ini berarti love and belonging. Ini dia berarti masuk ke sini. Cinta dan kasih sayang berarti. Yang kedua, yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Nah, betul Bu. Betul Bu. Bagus Bu. Betul Bu. Jadi dia temannya jadi takut. Nah, menuruti keinginannya. Jadi dia ingin menguasai temannya, power. Kemudian yang keempat, Agus itu merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Karena tiap hari makan mie terus mungkin agak. Nah, jadi sesekali dia nak ngerasa makanan kawannya. Nah, ini berarti dia ingin freedom, kebebasan. Kemudian yang kelima, bisa jadi Agus ini hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, berarti kesenangan, untuk kesenangan. Nah, jadi dalam kasus tadi, ini adalah cara-cara kita dalam melakukan penerapan disiplin positif. Jadi ada tahap-tahapnya. Kita lihat dulu kebutuhan mana yang dia butuhkan. Sebagai guru, kitalah nanti yang menentukan apa tindakan yang terbaik kita lakukan untuk anak murid kita tadi. Baik Bapak Ibu, apakah dilanjut? Nah, kita masuk lagi pada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman atau sanksi, ya. Nah, misalnya lagi, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya, apakah sebagai guru Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mana Pak Ibu, setuju atau tidak?
Tidak setuju. Mengapa? Karena tindakan yang dilakukan Pak Seno itu bisa menjatuhkan mental murid. betul sekali. Ditekan. Ya, Sehingga kurang percaya diri misalnya. iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Desma. Bagus, sangat bagus sekali. Ya, ya, calon guru penggerak selanjutnya. Nah, yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, tadi kan. Nah, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya. Betul sekali. Jadi, jawaban Bapak Ibu teman-teman semuanya sangat luar biasa, sangat bagus sekali, karena memang benar bahwa yang dilakukan oleh Pak Seno itu adalah sebuah hukuman. Karena apa yang dilakukannya itu menjatuhkan rasa kepercayaan diri, malu, membuat malu IPA tadi. Kemudian juga selain itu dia juga menyuruh apa tadi? Maju ke depan. Maju ke depan dan berdiri pula menunjuk hidungnya. Untung hidung IPA ini tak macam Pinocchio. Panjang. Disuruh pegang gini kan? Semoga kita tidak berbuat seperti Pak Seno ya, Bapak Ibu. Nah, yalah sudahlah. Mana yang melakukan hukuman tu ya sudahlah. Yang sekarang kita terapkan yang baik-baiklah. Ya, bertobatlah. Nah, jadi tadi termasuk hukuman ya Pak Ibu ya, karena itu tadi mengenai pada kejiwaan, rasa malu, membuat IPA tadi malu. Kemudian juga fisiknya tadi disuruh berdiri dan memegang ujung hidungnya. Kalau kita sebagai guru dibuat seperti itu, apa yang kita rasakan? Apakah ada juga rasa malu? Pasti ada juga, tentulah ya. Nah, tentu sebagai guru, kalau kita diposisikan sebagai murid, kita seperti itu, pastilah kita merasa malu juga. Maka mudah-mudahan kita tidak pernah melakukan ini. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah penjelasan yang lebih detail lagi tentang hukuman. Kemudian ada disiplin tadi berupa konsekuensi dan restitusi. Jadi identitas yang gagal itu apabila kita menerapkan hukuman kepada murid. Kemudian yang membuat gagal tadi yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat tidak nyaman untuk anak murid jangka panjang. Kemudian murid tadi mendapatkan keadilan, anak akan tersakiti, kemudian perilakunya menjadi pasif, agresifnya semakin meningkat, kemudian sistem tidak akan berjalan bila muridnya tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian peraturannya adalah kamu harus jadi bahasa yang kita gunakan itu peraturannya adalah kamu harus itu adalah kata yang kita gunakan untuk melakukan hukuman. Nah, jadi dengan mengeluarkan perkataan peraturannya adalah berarti kamu harus itu merupakan sudah termasuk hukuman yang telah kita lakukan kepada siswa kita. Kemudian satu lagi, murid akan membenci pada peraturan
yang telah disepakati. Nah, untuk identitas yang sukses yang perlu kita terapkan inilah dia, yaitu disiplin. Nah, jadi bukan hukuman tapi disiplin. Disiplin ini berupa konsekuensi dan restitusi. Nah, yang termasuk konsekuensi yaitu sesuatu itu harus terjadi. Kemudian dia juga membuat tidak nyaman untuk murid. Nah, nanti kita akan memilih mana yang paling baik di antara ketiga ini. Kemudian lagi korban bisa diabaikan, kemudian anak atau murid dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kalau anak kita lakukan konsekuensi, ini akibat-akibatnya. Kemudian lagi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, kalau konsekuensi perkataan yang dilakukan guru adalah apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu adalah bahasa yang digunakan oleh guru yang menerapkan disiplin konsekuensi. Kemudian murid atau anak memang menghormati peraturan. Jadi dia netral, bersifat netral. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang atau lama. Korban akan mendapatkan gantinya, kemudian murid akan mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan, kemudian murid akan belajar bertanggung jawab terhadap perilaku yang telah dilakukannya. Kemudian pada restitusi ini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, bahasa yang digunakan dalam menerapkan disiplin pada restitusi ini adalah apa yang kamu yakini. Nah, jadi kita bertanya kepada anak dengan bahasa seperti itu. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, jadi kita disuruh untuk mengeluarkan kata-kata supaya anak tadi akan berpikir dengan perbuatan yang telah dilakukannya, apakah baik atau tidak. Jadi untuk menciptakan supaya anak itu menyadari sendiri nanti kesalahannya yang dilakukannya, mengakui dan menyadari kesalahan yang dilakukannya. Baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan setelah sampai ke sini? Untuk yang nomor 3, korban mendapat hukuman itu korban mendapatkan ganti. Artinya ada pelaku, Ya. itu kita memberi maka si korban tadi merasa itu mendapatkan keadilan. Terus yang konsekuensi kita mengabaikan korban. Si korban diabaikan. Ya Pak. Yang ketiga, korban mendapatkan ganti. Ini korban mendapatkan ganti. Jadi pemahamannya seperti apa? Kalau korban mendapatkan ganti kan biasanya ada dua anak. Satu anak ganggu, Ya Pak. dia nangis, dia ngadu. Ya Pak. Ngadu itu kan kalau kita memberikan hukuman pada si korban, tapi dia mendapatkan ganti. Ya. Kalau korban yang konsekuensi, korban bisa saja tidak abaikan. Ya Pak. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Tolong jelaskan. Ganti apa? Korban merasa puas setelah dia melapor. Gimana ya?
supaya dia merasakan mendapatkan Ya. itu seperti apa? Oh ya Pak. Jadi maksudnya Pak begini, mendapatkan ganti ini bukan berarti ganti harta benda. Itulah yang jelas kan? Kita merasa puas. Ya, ganti di sini maksudnya dia mendapatkan apa tuh? Pembelaan. Ya, macam seperti pembelaan juga. Berarti gini, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya anak tadi yang melakukan kesalahan itu menyadari, mengakui kesalahan yang telah dibuatnya. Kemudian gantinya nanti dia dengan dia menyadari dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, nanti ada untuk segitiga restitusi ini dengan tahapan pertanyaan-pertanyaan kita ajukan, kita menggali mengapa sebab dia melakukan perbuatan itu kepada temannya. Nah, itu tadi. Kemudian kemudian kita kembalikan lagi pada kesepakatan kelas. Nah, misalnya macam seperti yang Bapak sampaikan tadi, siswa misalnya berkelahi tadi kan. Nah, terus kita panggil anak tadi, ditanya dulu dengan cara baik-baik. Nah, tanya dengan cara baik-baik, kita melakukan nanti pada segitiga restitusi namanya Pak. Itu menanyakan dulu tentang di sini Pak. Ini dia. Ada nih segitiga restitusi. Nah, ini dia Pak. Nah, ini dia. Nah, inilah pemecahan masalah nih. Jadi dari kasus pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi, inilah dia. Pertama, kita sebagai guru melakukan segitiga restitusi ini. Pertama, kita memanggil anak tadi, menstabilkan identitas. Kemudian kita bertanya dulu kepada anak, mengapa kamu melakukan itu? Nanti kan anak menjawab apa sebabnya. Nah, terus kita bilang lagi, ibu juga pernah melakukan itu, tetapi ibu menyadari bahwa yang ibu lakukan tidak benar. Apakah kamu merasa bersalah atau tidak dengan apa yang telah kamu lakukan? Nah, jadi anak itu tadi akan berpikir, dia berpikir dulu, berpikir setelah kita kasih masukan-masukan dengan pertanyaan-pertanyaan, dia akan menyadari sendiri nanti. Nah, mengapa dia melakukan kesalahan itu? Kemudian sebagai guru kita tidak langsung menjatuhkannya. Kamu salah, jangan, tidak boleh. Ibu juga pernah melakukan itu, tetapi ibu cepat menyadari bahwa itu tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian kita kembali lagi kepada ini. Nih validasi setelah kita menstabilkan identitas dengan pertanyaan-pertanyaan, nanti ada contohnya. Yang ke tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi ini maksudnya anak tadi akan menyadari dengan sendirinya, dengan pertanyaan yang kita ajukan, anak tadi akan menyadari dengan sendirinya apa yang perbuatan salah yang dilakukannya. Nah, dengan pertanyaan tadi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita dengarkanlah kan apa alasannya. Nah, kemudian kita tanya lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, gitu. Jadi dia berpikir nanti. Nah, jadi setelah dia berpikir-pikir, menung. Nah, akhirnya dia menyadari sendiri nanti bahwa tindakannya salah. Nah, setelah itu kita kembali pada keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nah, jadi setiap kelas nanti punya keyakinan kelas yang harus buat bersama dengan siswa masing-masing. Nah, nanti anak sendiri yang menentukan keyakinan kelasnya bersama guru. Nah, kemudian yang ketiga tadi, nilai apa yang telah disepakati. Ini kembali keyakinannya yang telah disepakatnya di dalam kelas. Nanti dia akan berpikir, dia jatuhnya di mana? Apakah tidak boleh mengganggu teman, atau kita ganti dengan kata yang lebih baik lagi,
menghargai teman. Tidak boleh itu tidak pula dipakai kata tersebut. Dibuat dengan kata yang lebih positif, yaitu selalu menghargai teman. Kalau diperkelahi tadi kan, atau selalu menyayangi teman. Kembali ke keyakinan kelasnya. Kemudian kamu ingin menjadi anak yang seperti apa, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, nanti dia akan berpikir sendiri. Nah, kalau dia anaknya normal berpikirnya, tentu dia akan memilih hal yang baik. Kamu akan menjadi anak seperti apa, nak? Kalau kita tanya dia baik, tapi kalau kita gertak dia, nak jadi anak seperti apa? Itu nanti jawabannya dia terkejut pula kan. Jadi anak ini dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baik, supaya anak tadi dengan sendirinya menyadari perbuatannya itu tidak baik sebenarnya dilakukan. Jadi dari pertanyaan ini dia juga akan menentukan sendiri langkah apa yang sebaiknya dia lakukan, supaya dia, oh bu, saya tidak mau mengganggu teman lagi. Kalau dia sendiri yang akan melakukan itu. Ini boleh kita praktekkan pelan-pelan nanti. Saya juga pun masih belajar juga. Kenapa? Karena dalam menerapkan segitiga restitusi ini posisi kontrol guru nanti. Pada materi posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, Ibu, ya. kalau segitiga ini Restitusi. Apabila perbuatan sudah bersentuhan dengan hukum perdata atau perdana, mungkin kita tidak bisa menyalahkan di sekolah, karena kita harus melibatkan pihak luar. Ya, betul. Ya. Ya. Bisa terjadi perdata atau Ya. perdana di sekolah. Jadi menurut saya kita tidak punya wewenang Ya, betul. penuh untuk menerapkan ke anak. Ya. Kadang-kadang kita lepas kontrol. Ya, betul. Di kehidupan di luar yang mempengaruhi kan akhlaknya, Ya. perbuatannya. Jadi menurut saya tak bisa dibebankan ke guru semua. Betul, betul. Ya, ya. Itu kita harus melibatkan. Betul sekali, Pak. Apalagi ya perdata atau perdana. Ya. Paling Tidak bisa ya. dibebankan. Ya. Ya. Jadi restitusi itu terbatas. Ya. Wewenang. Ya. Ya, betul sekali. Tergantung masalah, tergantung kasusnya, kasus yang dihadapi anak. Nah, kalau itu udah masalah besar. Ya. Memang ada kita dibentuk. Ya. Kalau orang tuanya di luar wewenang kita, orang tuanya ngadu, kita dah bisa lebih mengatasi. Ya. Itu melibatkan pihak luar. Betul. Dia baru memang kejadian di sekolah. Orang tua tak terima, kita lapor. Iya. Tapi kan restitusi yang kita terapkan itu tak bisa berjalan di sekolah. Iya. Tak bisa berjalan, maksudnya kita dah kacau. Nah, dah kacau, betul. Mengambil keputusan. Ya. Betul sekali itu. Tergantung masalahnya. Kalau kita di sekolah dasar ini, rasa saya ini masih bisa kita terapkan. Tapi ada juga di sekolah tertentu Ya. pembulian, pelecehan. Sudah terjadi, terjadi pelecehan. Jadi kalau orang tuanya lapor, polisi ya, itu di SD. Malah kan ada yang di Jawa Tengah kelas 3 SD. Biasanya kan ada untuk perkembangan sekolah SD. Iya, Pak. Kalau ini kan sesuai dengan perkembangan anak. Makanya berpengaruh. Ya. Cuma dia anak itu melakukan visualan sekolah kan. Ya, betul. Ini kan secara umum itu dari umur 7 sampai 12 tahun tak mungkin melakukan itu. Ya, betul Pak. Ya. Ya.
betul sekali itu. Jadi kita perlu melibatkan pihak luar juga. Tergantung masalah yang dihadapi. Kalau masalah besar tadi, itu berarti ya. Iya Pak. Kalau tadi itu, kalau masuk dari tadi itu, korban kita sering gitu juga. Anak-anak itu kalau dengan aku nangis. Terus itu supaya jangan salah. Kalau sifat iman tadi kan yang mengandung kan merasa kuat. Iya. Malahan kalau selesai itu berbalik dia pula PDA. Dia pula yang berbalik. Berbalik mau ditawarkan gitu. Janganlah di umat kan gitu. Nah, jadi kalau seandainya restitusi tadi, kan artinya ada efek kepada si pelaku untuk perubahan jangka panjang. Ya betul Pak. Kita amankan dengan pekerjaan dia menemukan Sendiri. dan dia bisa menyadari bahwa apa yang dilakukan itu salah. Jadi merubah kesalahan. Efek jangka panjangnya tentu. Iya Pak. Maksudnya itu pengganti. Satu format pengganti. Iya Pak. Dia belum paham maksudnya pengganti itu apa. Pengganti kekuasaan. Dia cuma maksudnya anak itu dia merasa senang. Dengan kita melakukan restitusi kepada dia tadi, anak tadi merasa senang, merasa puas, dia baik, iya betul. Jadi dia masalah dia tadi dapat terselesaikan. Oke, lanjut. Jadi kembali tadi. Ya Pak. Ini tadi, ini praktek. Belum lagi. Banyak dia. Ini belum. Ini tadi. Posisi kontrol guru. Tadi. Kasus 1. Ini. Kita sampai sini tadi kan. Kumansi dan konsekuensi. Berikutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini pada anak tadi kan, kalau kita menerapkan Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini untuk anak. Kemudian untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa? Ini untuk menghargai diri sendiri. Kadang-kadang kan anak melakukan sesuatu, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kita misalnya nyuruh dia melakukan sesuatu karena dia takut. Maka dia berarti masuk pada perilaku menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya kita suruh anak buang sampah ke dalam tempat sampah. Dia terpaksa melakukannya. Kenapa? Karena dia takut mungkin kita hukum. Kemudian yang kedua, dia melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan hadiah atau imbalan.
Karena kan kadang kita sering juga melakukan ini, apalagi pada anak kelas rendah. Kami di kelas rendah nih memang sudah, bukan sudah lagi, sudah sering gitu juga untuk memotivasi anak. Beri imbalan, beri ini, semangat, beri gula-gula sebiji pun anak-anak pun semangat melakukannya. Rupanya setelah kita belajar tentang budaya positif nih, yang 1, 2 ini tidak kalau dapat kita hindari. Nah, kita harus menciptakan motivasi itu, perilaku itu dari dalam diri anak, yaitu motivasi yang internal. Nah, tujuannya disiplin positif ini, yaitu supaya dia menghargai dirinya sendiri. Memang berat kadang ya untuk menyadari supaya anak itu menyadari sendiri. Misalnya tanpa mengharapkan hadiah, kemudian tanpa takut dengan hukuman. Nah, itulah tugas kita sekarang ini sebagai guru. Bagaimana supaya anak itu muncul motivasi belajar atau melakukan apa yang baik itu dari dalam dirinya tanpa ada paksaan, tanpa ada imbalan. Nah, inilah tugas kita sebagai guru. Nah, ini tadi kembali Pak Seno tadi. Ini ke sini. Nah, sekarang kita bermain tebak-tebakan dulu supaya rileks, supaya saya tak temetu-metu duduk nih, berdiri di situ. Pandailah Kak Ocha motong video nih. Penat ke lah buih mulut nih. Jadi Bapak Ibu kita lanjutkan lagi untuk supaya kita memahami apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ada soal. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini masuk konsekuensi atau hukuman? Ya, hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Aduh, udah pintar-pintar nih bapak-bapak, ibu-ibu. Udah baru sekali tunjuk aja lah pintar betul. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, betul sekali. Berjemur di lapangan basket. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ya, betul sekali. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Hukuman. Ya, jawaban Bapak Ibu ini dia. Mana dia? 100 untuk Bapak dan Ibu. Ya. Oke, sampai sini. Lanjut lagi. Nah, ini dia adalah restitusi posisi kontrol guru. Ini yang sering kita lakukan. Jadi sekarang nih dengan melihat mengetahui budaya positif, pelan-pelanlah kita mulai menerapkan mana posisi yang akan kita lakukan. Nah, di sini posisi kontrol guru, yaitu ada sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, silakanlah Bapak Ibu refleksi diri yang mana posisinya. Kalau saya biasanya, kalau kemarin pernah juga melakukan penghukum. Kemudian sebagai teman ini juga yang sering saya lakukan nih sebagai teman. Nah, kemudian ada juga pemantau. Kalau manajer itu tak teratur yang saya lakukan. Nah, kalau Bapak ya semua. Kalau saya sering pakai juga pembuat merasa kadang-kadang itu teman. Kadang-kadang yang
buat pertama itu cipta itu dari guru Pak. Iya betul. Ada pemantau nih, pemantaunya bagaimana? Iya. Tapi kalau manajer nih, ini mungkin Tinggi. Jadi perlu belajar. Iya. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan nih. Nah, posisi penghukum. Nah, ini dia. Nah, kasusnya posisi penghukum. Kasus 1. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu, Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, ini juga ada kasus yang kedua. Kalau kasus yang pertama ini masuk pada posisi mana Pak Bu? Apakah iya sebagai teman, karena dari bahasa yang digunakannya. Iya, betul sekali. Nah, ada lagi kasus kedua. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 5 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi. Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat, Ibu Suti menjawab. Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda setuju, dan sepanjang siang Dino belajar jahit dan perbaiki kemeja Anto.
Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, posisi kontrol mana dari kasus yang kedua ini? Manajer bisa juga masuk. Ya. Nah, manajer ya Bapak Ibu. Ya. Benar sekali. Jadi itulah yang kita lakukan sebagai guru, berposisi kontrol guru itu sebagai manajer. Jadi pelan-pelanlah kita berusaha menyediakan pertanyaan-pertanyaan, menggali permasalahan anak tersebut. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan sesuai dengan segitiga restitusi tadi. Nah, ini adalah posisi kontrol guru. Nah, sebagai penghukum, menghindari hukuman, anak tadi menghindari hukuman. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Saya rasa tadi Bapak Ibu sudah tahu ya tentang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya kasih 2 kasus saja, Bapak Ibu sudah dapat menjawab dengan baik dan benar. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru. Jadi untuk ini saya rasa tak perlu lagi detail, cuma dari adakah pertanyaan yang dari 5 ini? Ya, silakan Bu. Dari mana yang harus dipilih dulu, yang lebih baik, paling baik di antara 5. Ya, pertanyaan Ibu sangat bagus sekali. Nah, untuk yang posisi kontrol guru yang paling baik dari kelima ini, yaitu adalah sebagai, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang bisa bantu menjawab. Sebagai manajer, yaitu sebagai guru kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian bertanya dulu apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kemudian menguatkan pribadi anak tersebut, kemudian dalam posisi kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi kita berusaha mengajukan pertanyaan sehingga anak tadi akan muncul pertanyaan, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini. Nah, kemudian ada lagi dampak pada murid, dia akan mengevaluasi diri, kemudian bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, inilah yang diharapkan untuk posisi kontrol guru sebagai manajer. Baik Pak Ibu, ada lagi pertanyaan? Oke, kita masuk berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Goshen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu dari intrinsik dirinya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi keyakinan kelas ini sebaiknya sebagai guru kita mengajak murid-murid kita untuk menentukan sendiri mau bagaimana kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang akan dibuat. Oke. Baiklah Bapak Ibu, apakah dari penyampaian yang saya sampaikan tadi ada lagi pertanyaan tentang budaya positif? Cukup? Ya, bisa kita praktekkan nanti? Alhamdulillah. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya
yang selalu memberi motivasi dan mendukung saya dalam melakukan pendidikan calon guru penggerak ini. Kemudian satu hal lagi, telah meluangkan waktu untuk mendengarkan diseminasi tentang budaya positif yang saya lakukan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, dan semoga teman-teman yang lainnya juga dapat mengikuti guru penggerak selanjutnya. Saya juga minta maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat kesalahan. Semua itu bukan saya sengaja. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.